Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Sekolah Dasar halaman 118 sampai dengan 124. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 5, yaitu bertukar atau membayar. Yang kita bahas adalah pada bagian bahas bahasa, menulis, membaca, dan berdiskusi. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan adik-adik buka buku pelajaran bahasa Indonesianya dan perhatikan pada halaman 118, yaitu pada bagian bahas bahasa. Penulisan angka dan nilai uang. Kalian sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah. Lambangnya adalah Rp dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Pada bagian bahas bahasa, sekarang perhatikan teks di bawah ini. Kelinci kelinci baru saja memanen bayam. Seikat bayam untuknya nanti siang. 4 lagi akan dijualnya di pasar dengan harga Rp1.000 per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel seharga Rp2.000 dan sisanya akan dia tabung. Perhatikan tulisan 4. Nah, ini menyatakan jumlah. Jadi bilangan yang berada di awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Misalnya 4 ikat. Nah, 4 ikat itu karena berada di awal kalimat, maka angka 4-nya ditulis dengan huruf yaitu 4. Selanjutnya perhatikan pada bagian Rp1.000. Ketika dituliskan dengan nilai angka, maka penulisan Rp1.000 adalah Rp 1000,00. Ini adalah penulisan untuk Rp1.000. Dan perhatikan pada tulisan Rp2.000, ini adalah penulisan nilai uang dengan huruf. Jadi tulisnya Rp2.000. Selanjutnya kalian bisa melihat bahwa nilai uang dapat ditulis dengan angka dan huruf. Misalnya ini, nilai 1 dibacanya 1, posisinya adalah satuan. Nilai angkanya 10 dibacanya 10, posisinya ada puluhan, dan selanjutnya sampai nilai angkanya adalah 1 triliun, dibacanya 1 triliun. Jadi 1 nolnya ada 12, itu adalah dibacanya 1 triliun, posisinya berada pada triliunan. Salin tabel di bawah ini di buku kalian, lalu lengkapilah. Ini adalah di halaman 119 pada bagian menulis. Contohnya adalah 39.400. Nah, ini rupiah, maka di angkanya adalah seperti ini dan penulisannya adalah seperti ini. Selanjutnya angka Rp5.000. Nah, ini adalah Rp5.000, dibacanya Rp5.000. Selanjutnya pada bagian huruf adalah Rp14.300, maka penulisannya adalah Rp 14.300,00. Selanjutnya bagian 83.750. Nah, ini tulisnya adalah Rp83.750. Selanjutnya adalah Rp111.000. Penulisannya dalam bentuk angka adalah seperti ini. Nah, selanjutnya ini dibacanya adalah Rp327.050. Selanjutnya hurufnya adalah Rp6.550. Maka ditulisnya adalah seperti ini. Selanjutnya tulisan selanjutnya ini dibacanya adalah Rp18.600. Terus yang selanjutnya yang bawah ini adalah Rp21.350. Dan yang
Selanjutnya penulisannya adalah seperti ini, dibacanya adalah Rp52.299. Dan yang terakhir adalah Rp499.999, ditulisnya adalah seperti ini. Selanjutnya pada bagian membaca, bacalah dengan seksama. Ceritakan kembali isi teks berikut ini secara singkat kepada teman. Apakah teman kalian mengingat hal lain yang tidak kalian sampaikan? Kemudian pada halaman 120, judul teksnya adalah Ayo Menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan, seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada beberapa pilihan tempat untuk menabung. Yang pertama, di celengan. Kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalian juga bisa memasukkan berapapun uang yang kalian miliki. Di bank saat ini sudah ada banyak bank memberikan rekening untuk anak-anak. Kelebihan menabung di bank adalah masalah keamanan. Selain itu, kalian tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kalian. Di sekolah, jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian hari itu. Ada beberapa petunjuk yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat berkumpul. Yang pertama adalah membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Yang kedua, menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Yang ketiga adalah mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan atau menghemat uang kalian. Dan yang keempat adalah menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus tetapi sudah tidak terpakai lagi. Nah, pada bagian berdiskusi, jadi diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Sampaikan jawaban kalian dengan jelas dan berbicara secara bergantian. Apa itu menabung dan apa manfaatnya? Maka jawabannya, menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Manfaatnya adalah melatih kesabaran dan kedisiplinan. Yang kedua, kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Selanjutnya nomor 2, di mana kita dapat menabung? Nah, maka jawabannya, kita dapat menabung di bank, di koperasi sekolah, dan di celengan. Apakah kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Perhatikan, cara menabung di celengan, kelebihannya adalah tidak ada potongan biaya administrasi. Waktu menabung yang fleksibel dan tidak ada batasan minimal. Kekurangannya adalah mudah tergoda untuk mengambil isi celengan, serta tingkat keamanan yang rendah. Juga uang kertas terancam rusak apabila disimpan di celengan. Perhatikan yang di bank. Yang di bank kelebihannya adalah tingkat keamanannya tinggi, keuntungan bunga dan bagi hasil, serta lebih praktis dan simpel. Kekurangannya apa? Kekurangannya di bank adalah adanya limit transaksi. Itu baik untuk pengambilan ataupun jumlah yang ditabungkan. Serta adanya potongan biaya administrasi. Biasanya itu dilakukan setiap bulan. Selanjutnya pada koperasi sekolah, kelebihannya adalah lebih aman. Terus ikut membantu anggota koperasi lainnya, serta tidak adanya batasan menabung dan mendapatkan bunga. Sedangkan kekurangannya adalah ada biaya administrasi. Koperasi hanya melayani anggota saja dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil tabungan. Selanjutnya soal nomor 3. Menurut kalian bagaimana cara agar tabungan cepat terkumpul? Selain cara yang disebutkan di dalam teks Ayo Menabung di atas, adakah cara lain yang terpikir oleh kalian? Maka jawabannya adalah yaitu mengurangi uang jajan setiap hari.
Nah, itu bisa digunakan untuk menabung. Dan yang ketiga adalah mengurangi kegiatan yang memboroskan uang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang memboroskan uang itu bisa dikurangi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, ceritakan pengalaman kalian menabung. Nah, ini jawabannya disesuaikan dengan apa yang dialami oleh siswa. Ini sebagai contoh. Saya membiasakan diri menabung dengan cara menyisihkan uang jajan yang diberikan ibu. Kebiasaan ini sudah saya lakukan sejak sekolah kelas 1. Ibu mengajarkan kepada saya untuk selalu menabung setiap hari. Apa tujuan kalian menabung? Nah, tujuannya adalah untuk membeli perlengkapan sekolah atau juga melatih kesabaran dan kedisiplinan. Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Nah, ini juga jawabannya disesuaikan dengan apa yang dialami oleh siswa. Sebagai contoh, untuk membeli tas dan sepatu tanpa meminta uang kepada ibu. Selanjutnya soal yang kelima, apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Jadi dari 4 jawaban ini, kalian silakan apa yang mendorong siswa untuk membeli sesuatu. Sebagai contoh, jawabannya adalah karena memerlukannya. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia kelas 4 halaman 119 sampai dengan 124. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.